Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah Sabtu Sunyi pada sore hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan sengsara yang tidak terperikan dalam karya penebusan dan pengampunan dosa umat manusia telah dijalani Yesus Sang Mesias di atas kayu salib sampai ia mati di liang kubur. Dalam pengharapan kita akan Kristus yang mati dan dikuburkan, kita yakin kubur dan kematian Kristus tidak berarti menjadi akhir dari pengharapan kita. Sebaliknya, kita satu keyakinan bahwa iman yang tak terkuburkan. Marilah menghayati kematian Kristus untuk kita. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, memuji Tuhan. Insan tangisi dosamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua Roh Kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Kita akan masuk dalam ungkapan ratapan dari Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 9. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku.
Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak-teriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ayat pertama dan kedua. Berbalasan yang terambil dari Mazmur 31 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang yang fasik mendapat malu. Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Yang mencaci maki orang benar dengan mencongkakkan dan penghinaan. Amin. Kita memuji Tuhan, harap akan Tuhan, hai jiwaku. Bacaan Alkitab yang kita akan baca pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-38 sampai 42. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Engkau telah mati dan berada di kubur, dan kami menghayati dalam ibadah Sabtu Sunyi pada saat ini ya Tuhan. Firman-Mu kami akan baca,
bagaimana ketika Kristus dikuburkan. Berkati kami semua ya Tuhan, segenap jemaat-Mu yang beribadah lewat pemutaran video di rumah ya Tuhan, biarlah kami semua keberkatan lewat berita penguburan Kristus dalam ibadah Sabtu Sunyi pada saat ini ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan memperdengarkan kepada segenap jemaat-Mu, Tuhan kuasai kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu kami boleh mengerti, kami boleh pahami, sehingga firman ini semakin menguatkan dan memberkati hidup kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita boleh baca pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, kita membaca, dan terlebih ketika kita semakin mengimani dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini diberikan sebuah tema adalah iman yang tak terkuburkan. Iman yang tak terkuburkan. Dalam bahasa Toraja nakwa kapatonganan tu tang dilamun. Dilamun itu dikubur atau ditanam baru ditimbun. Jadi iman yang tidak terkubur, tidak tertimbun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yohanes ini dalam pasal 19 ayat 38 sampai ayat 42 menjelaskan bahwa setelah Yesus wafat dan Yusuf dari Arimatea berani meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk mengafaninya, dan kemudian dia juga meminta untuk kemudian menguburkannya, sedangkan Nikodemus bertindak untuk membubuhi mayat Yesus dengan rempah-rempah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keberanian mengurus jenazah Yesus di saat suasana masih sangat mencekam dan bisa dikatakan bahwa masih rawan pada saat itu. Tindakan Yusuf dan Nikodemus dapat menjadi sebuah perenungan bahwa mereka sekaligus mempertaruhkan jabatannya demi mengurus jenazah Yesus. Menurut hukum Roma, saudara-saudara sekalian, bahwa mayat yang dihukum mati biasanya itu diserahkan kembali kepada keluarga mereka. Itu hukum Roma. Tetapi kalau mereka dihukum mati karena pemberontakan atau penghasutan, maka mayatnya akan dibiarkan tersalib begitu saja di atas kayu salib. Orang-orang Yahudi juga umumnya mengizinkan daripada penguburan segala penjahat.
tetapi bukan di dalam kuburan umum pada umumnya, karena dianggap itu adalah menajiskan daripada kuburan itu ketika penjahat dikuburkan ke situ. Penjahat biasanya itu dikuburkan bersama-sama di suatu tempat yang disiapkan untuk para pemberontak. Jadi ada tempat khusus bagi mereka. Nah, Yusuf dari Arimatea ini adalah seorang anggota majelis besar yang kemudian dia adalah orang yang terkemuka dan dia juga adalah orang yang kaya, yang tidak setuju dengan keputusan penyaliban Yesus. Itu artinya bahwa dia adalah seorang yang juga berkedudukan tinggi di Mahkamah Agama. Dia punya kedudukan, sehingga Yusuf dapat berbicara dengan Pilatus. Jadi dia punya akses ke Pilatus. Permohonan Yusuf sebenarnya di sini terlihat sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus itu dihukum mati sebagai seorang pemberontak, dan karena anggota Mahkamah Agama yang lain juga tidak setuju dengan tindakan Yusuf, sehingga tindakan daripada Yusuf ini sangat berbahaya pada saat itu. Nah, dan tindakan daripada Yusuf dan Nikodemus ini juga didorong oleh hati yang kemudian sedang berkecamuk, tidak tentram. Kalau kita baca tadi di ratapan itu jelas sekali bagaimana dijelaskan di situ. Karena dia telah menyaksikan sebuah peristiwa putusan yang bertentangan dengan nurani mereka. Hati mereka itu meratap dan tertekan sehingga mereka berupaya memikirkan cara terbaik untuk kemudian menurunkan daripada mayat Tuhan Yesus. Dengan demikian, Yusuf dan Nikodemus sepertinya dia menggunakan harta dan kedudukan untuk kemudian mengurus jenazah Yesus dan bukan untuk hidup berpesta pora atau dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi kedudukan itu, kekayaan itu, jaringan ke Pilatus itu dia gunakan untuk kemudian dia bermohon ke Pilatus untuk kemudian memohon mayat Yesus itu diturunkan dan dikafani dan bahkan bisa dikuburkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam saat ini kita beribadah secara bersama-sama lewat pemutaran video dalam ibadah Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi adalah sebuah tempat, sebuah suasana untuk kemudian kita memahami daripada sebuah rahasia kematian Kristus itu. Sambil itu kita menghayati daripada keputusasaan yang seolah-olah tanpa harapan kehidupan. Kita menghayati harapan-harapan itu. Suasana tersebut adalah sebuah keadaan yang sekaligus mempertemukan antara keputusasaan dan sebuah harapan. Jadi ada Sabtu Sunyi itu adalah sebuah keputusasaan dan dia berada di antara keputusasaan dan harapan, saudara-saudara. Pada satu sisi keputusasaan muncul karena Yesus ternyata manusia yang akhirnya mati, putus asa. Tetapi pada sisi yang lain, dalam harapan itu ada harapan karena dia berjanji untuk bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah sisi harapan. Dan inilah letak daripada Sabtu Sunyi antara realitas tentang keputusasaan dan harapan. Sabtu Sunyi berada di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kini ternyata bahwa jenazah Yesus yang sedang berada di dalam makam, itu bukanlah berarti bahwa realitas kealahan Yesus adalah kebohongan, sama sekali tidak. Karena ternyata kehidupannya berakhir juga di kuburan seperti manusia lain, tidak seperti itu. Tetapi dia sebaliknya, sekali lagi sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, dia berada dalam kuburan adalah sebuah proses yang hendak menunjukkan tentang kesempurnaan. Sekali lagi menunjukkan tentang kesempurnaan. Bahwa kemanusiaan Yesus yang lahir sebagai manusia
menjadi dewasa, berkarya dalam pelayanannya, menderita, mati, dan itu sesuai dengan nubuat yang disampaikan oleh para nabi-nabi. Yesus memang menderita, mati, dan kemudian dikuburkan. Namun di sanalah terletak jaminan pembebasan segenap utang, seperti yang kita dengarkan kemarin tentang ibadah Jumat Agung, bahwa dosa kita telah ditimpahkan kepadanya. Segenap utang dosa kita telah diberikan kepadanya, sehingga kita harus yakin bahwa dia mati. Kita pun diajak mematikan dosa-dosa kita, sehingga ketika dia terbebas daripada kematian itu, dia bangkit daripada kematian itu, dari suasana kubur itu, kita juga dibebaskan dari utang-utang dosa itu. Jadi menjadi jelas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam rangkaian proses penguburan Yesus, kita pun diajak untuk terus berseru kepada Tuhan, sekalipun di sekitarnya terdapat ancaman. Dibutuhkan sebuah keyakinan yang besar menjalani hidup ini. Agar apa saudara-saudara? Agar iman kita tidak ikut terkubur seperti Yusuf dan Nikodemus yang terus menyatakan imannya. Iman kita tidak terkubur, tetapi kita terus menyatakan iman, sekalipun kita berada pada titik yang sangat mencekam, bahkan kematian sekalipun. Itulah Sabtu Sunyi. Sekali lagi, Sabtu Sunyi berada di antara harapan dan sebuah pergumulan. Selamat memaknai Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah disalibkan, Engkau mati, Engkau dikuburkan, dan kami memaknai bahwa dalam penguburan-Mu itu segenap dosa-dosa kami juga dikuburkan, sehingga esok ya Tuhan, Minggu pagi, Paskah, kebangkitan-Mu, juga kami dibangkitkan dengan tubuh tanpa dosa. Terima kasih untuk perayaan Sabtu Sunyi ini Tuhan. Kami bersyukur kehidupan kami akan disertai oleh Tuhan. Ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Nats persembahan kita berbunyi, dengan rela hatiku aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah sebab nama baik ya Tuhan. Kita memuji Tuhan di keningnya malam ini.
dan kita akhiri juga nanti dengan doa syukur persembahan, dan juga kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami untuk kami menghayati bagaimana Kristus dikuburkan bersama dengan dosa-dosa kami, sehingga ketika Kristus bangkit juga kami pun dibangkitkan dalam sebuah kebersihan, dibangkitkan dalam damai sejahtera bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus kami, Engkau telah menguburkan dosa-dosa kami, dan Engkau akan bangkit Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama menghayati daripada Sabtu Sunyi ini. Berkati kami Tuhan, biarlah pelayanan-pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Segenap anak-anak mudamu yang Engkau pakai, para hambamu yang Engkau pakai untuk memberitakan Injil, juga segenap jemaatmu yang terus mengikuti peribadahan di rumah ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati hidup kami. Kami percaya bahwa kami dipisahkan jarak, namun kasih Tuhan tetap melekat pada kami semua ya Tuhan. Bapa di surga, anak-anakmu yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan berkati dalam masa muda, dalam studi mereka, dalam rencana mereka, dalam cita-cita, dalam cinta dan kasih-Nya ya Tuhan. Tuhan tetap berkati. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berbau harum di hadapan-Mu, dan setiap berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada diri kami Tuhan berkati, sehingga kami boleh mempergunakan untuk kehidupan kami. Bapa di dalam surga, inilah seru sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu. Ampunkan salah dan dosa kami. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita melakukan apapun juga menimpamu, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Hayatilah pengorbanan Kristus yang mati untuk kita. Kami mau menghayati pengorbanan Kristus dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa-Nya. Atas pengakuan saudara sekalian, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin, amin, amin. Untuk mengakhiri ibadah sabda malam hari ini, kita memuji Tuhan pada kaki salib-Mu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih Tuhan, mari kita masuk di dalam atas nama Majelis Cabang Kebaktian Malang mengucapkan selamat kepada jemaat yang telah mengikuti ibadah Sabtu Sunyi pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah bersama-sama mengikuti peribadahan Sabtu Sunyi secara ibadah bersama yang kita putar dari YouTube Gereja Toraja. Terus dukung teman-teman dalam mereka berkarya. Dari tempat ini kami sampaikan bahwa lewat keterbatasan yang kami miliki alat, kami berupaya semaksimal mungkin untuk bersama-sama mengangkat pelayanan ini. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua dan juga terus dukung channel ini untuk terus kita gunakan sebagai media pelayanan. Informasi yang kami mau sampaikan dari sini, yang pertama, bahwa besok pagi kita akan beribadah tepat pukul 9.30. Sekali lagi pukul 9.30 kita akan beribadah esok dalam ibadah Minggu dan ibadah Paskah atau ibadah kebangkitan. Kepada Bapak Ibu, silakan mengatur waktu di rumah, ajak keluarga untuk ikut beribadah dalam ibadah ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.